Selamat malam. Kali ini tanggal 1 Juni ya, 2024. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman belajar menggunakan framework Laravel. Sebelumnya saya membuat serial chapter Swift Playgrounds Learn to Code 1. Tetapi karena saya melihat perkembangan jumlah viewersnya kurang dan saya juga ingin mengganti suasana sebelum saya ingin melanjutkan ke Swift Playgrounds Learn to Code 2 Crossfinger, maka saya akan pindah ke Laravel dulu. Oke, saya ingin mengajak teman-teman belajar menggunakan framework Laravel. Nah, apa itu Laravel? Laravel itu adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang digunakan oleh programmer atau software developer untuk membuat sebuah web yang mengandalkan server side. Server side itu artinya kamu menaruh kode programmu di sebuah server dan kamu mengaksesnya di internet, dan ketika kamu mengakses website itu ke internet, internet itu akan memanggil sebuah server dan server itu akan mengirimkan hasil balik ke browser kamu. Nah, itu adalah server side. Nah, Laravel ini adalah framework yang menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP. Oke, kita coba cari php.net. Nah, ini adalah PHP, a popular general purpose scripting language that is especially suited to mobile web development. Fast, flexible, and pragmatic, PHP powers everything from your blog to the most popular websites in the world. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar PHP atau PHP, pasti tidak asing dengan istilah WordPress atau Symfony atau dulu itu CodeIgniter dan sekarang Laravel. Seperti itu. Nah, serial ini ditujukan kepada teman-teman yang sudah pernah mencoba bahasa pemrograman PHP atau PHP dan ingin mencoba kerangka kerja atau framework, yaitu Laravel. Dan di sini untungnya Laravel telah menyediakan sebuah kurikulum, yaitu Laravel Bootcamp. Yang mana di sini teman-teman akan diajak untuk membuat suatu aplikasi web menggunakan framework Laravel dari awal, from scratch. To explore the framework, we will build a microblogging platform called Chirper. Chirper ini ibaratnya kayak istilah Twitter lah. Pada intinya Twitter itu kan kamu melakukan proses insert, create, update, create, read, update, delete. Ya, CRUD. Seperti itu. Serial ini menggunakan bahasa Indonesia, tetapi saya akan mix campur dengan bahasa Inggris ya, karena saya tadi membacakan beberapa kalimat menggunakan bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan browser di situs bootcamp.laravel.com. Ada tahapan yang akan diberikan, introduction-nya, choose your own adventure, Blade, Livewire, or JavaScript. Laravel is incredibly flexible, allowing you to build your front end with a wide variety of technologies to suit your needs. Jadi ada beberapa pilihan nih yang bisa teman-teman coba. Pertama, Blade. Blade ini adalah sebuah templating engine yang sudah ada di Laravel. Jadi HTML, kode program HTML, teman-teman juga harus tahu HTML dan CSS dan JavaScript setidaknya sudah pernah mencoba. Juga PHP ya. Itu akan dirender menggunakan teknik server side. This is server side. Yang mana itu akan juga melibatkan database. Dan untuk CSS nanti menggunakan framework namanya Tailwind CSS. Seperti itu. Oke. Terlalu banyak informasi tidak apa-apa. Intinya saya ingin mengajak teman-teman menonton dulu apa sih Laravel itu dan apa yang bisa saya buat menggunakan framework Laravel ini. Nah,
Di sini dijelaskan bahwa if you are not sure where to start, we think Blade is the most straightforward. You can always come back and build Chirper again using Livewire or JavaScript. Oke, jadi ini pilihan pertama, Blade. Sintaksnya seperti ini. Yang teman-teman harus lihat adalah ini. 2 kali kurung kurawal di depan dan 2 kali kurung kurawal di akhir, seperti itu. Itu adalah sintaks Blade. Oke, ini adalah opsi kedua, yaitu Livewire. Livewire itu adalah sebuah teknik yang powerful, yang kuat untuk membuat dynamic, reactive, front-end UI hanya menggunakan PHP. Bisa dibilang 60-80% kalau pakai Livewire itu menggunakan PHP. Oke. Honestly, if you don't believe it's not JavaScript, honestly you won't believe it's not JavaScript. If you're a Laravel developer, you feel right at home. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan Livewire itu berasa seperti di rumah sendiri, apalagi kalau sudah terbiasa dengan Laravel. Nah, contoh sintaksnya seperti ini, ada yang tipenya kelas, ada yang tipenya fungsional. Nah, di sini ada kata state. State itu menyimpan kondisi ya, kondisi awal, kondisi berikutnya seperti apa. Nah, teman-teman yang pernah menggunakan JavaScript framework seperti React, Vue, Svelte, atau Angular, dan lain-lain, pasti tidak asing dengan istilah state atau kata state. Oke, ini ada kelas, ada fungsional. Nanti saya akan memandu teman-teman. Kita coba semuanya dari Blade dan Livewire. Dan ada JavaScript dan Inertia. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menggunakan 40-60% itu JavaScript, itu bisa disediakan namanya Inertia. Inertia ini kayak semacam lem ya, lem penghubung antara server side yaitu Laravel framework dengan client side seperti framework Vue atau React. Nah, ini untuk kosmetik atau stylingnya menggunakan Tailwind CSS seperti itu. Oke. If you are not sure to select, we are big fans of Vue karena Laravel ini juga didukung oleh Vue.js. Nah, jadi bisa dicoba, dan Vue.js ini sangat ekstrim powerful karena fiturnya banyak, mulai dari Vue itu sendiri, ada state management, ada routing, dan beragam hal lainnya. Tetapi saya akan mengingkari janji saya di bagian inersia. Saya ingin mencoba menggunakan Svelte. Nah, Svelte ini adalah sebuah framework juga untuk membuat aplikasi berbasis web, yang mana bisa umumnya ya ini menggunakan teknik client side, tapi bisa server side rendering dan static site generator. Dan itu adalah istilah yang mungkin asing bagi teman-teman, tapi tidak apa-apa, menambah kosakata baru. Pusing iya, kalau pusing artinya teman-teman belajar seperti itu. Oke, sintaksnya seperti ini. Ada hello world, sederhana ya, kok teman-teman yang sudah pernah belajar JavaScript, oh ini familiar seperti JavaScript. Dan cuma ini ada curly bracesnya. Ini adalah sebuah mendeklarasikan dari variabel bernama name dari TypeScript ini. Ada scope CSS, ada reactivity, ada transition, dan lain-lain. Ini di Svelte ya. Oke, saya kembalikan ke awal. Ini ada 3 pilihan di penjelasan saya. Saya akan mulai dulu dari Laravel Blade ya. Mulai dari sini. Starts here. Oke. Nanti kita akan mulai dari sini ya. Nah, saya akan jelaskan lagi kita bikin apa. Kita akan buat sebuah microblogging platform yang mana mengajarkan kita bagaimana cara melakukan create, read, update, delete di Laravel, CRUD. Oke, Chirper itulah microblogging platform. Jadi, hal yang harus teman-teman perhatikan ini adalah sebuah CRUD-nya. Sorry. I mess up. I'm sorry. CRUD-nya ya, create, read, update, delete. Ini harus teman-teman perhatikan. Sorry. Tak kira. Oke, ini ada nanti ada Laravel installation, ada creating chirps, ada showing chirps, editing chirps, deleting chirps, notification, and events. Ini sifatnya opsional ya, yang nomor 6 ini.
Nah, kalau teman-teman lihat, Laravel sudah menyediakan panduannya sama, persis dari Blade, dari Livewire, hingga Inertia, bahkan ada chapter deploying dan conclusion, seperti itu. Oke, nanti saya akan pandu dan saya juga sebagai teman belajar bareng sama teman-teman sambil teman-teman nonton video ini untuk membuat aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel, yaitu Chirper. Oke, persiapan. Oh, sebelum itu demo. Kayak apa sih nanti modelnya? Nah, ini saya sudah menggunakan framework Laravel ya. Dan saya akan coba login. Oke. Oh, sepertinya saya mematikannya ya. Sebentar. Aha. Saya akan coba PHP artisan serve ya. Ini adalah sebuah perintah atau command untuk menjalankan framework Laravel. Seperti itu. Stop. Oke. Nanti teman-teman juga akan membutuhkan Node.js atau npm package. Ini untuk menjalankan aset ya. Menjalankan aset baik dari JavaScript dan CSS. Seperti itu. Saya akan coba login. Oke, ini kresnamail.com. Oke, seperti itu. Login. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari Chirper di menu Chirps. Nanti ketika saya membuat hi, I'm recording chirp. Nah, atau ma, aku masuk TV. Oke, kita bisa edit ya. Kita edit bisa. Yeay, seperti itu. Nanti ada simbol edit di sini gitu. Dan kita bisa delete. Bisa delete, mau delete nggak usah, yang di bawah aja gitu. Delete. Oke gitu. Nah, ada yang kelihatan tombol titik 3 ini, ada yang tidak. Nah, tombol yang titik 3 ini artinya ini adalah akun saya, ini adalah Chirper saya, tweet saya gitu, dan ini adalah tweetnya orang yang nggak bisa saya delete, seperti itu. Itu nanti akan belajar istilahnya authorization, yang mana punya saya, yang mana punya kamu gitu. Oke, ini adalah demo dari Chirper Laravel yang akan saya buat dan akan teman-teman buat nanti. Oke, persiapan. Kita akan butuh namanya PHP dan Node.js Environment Tools, yaitu bisa pakai Laragon di laragon.org atau Heart, Laravel Heart di sini, heart.laravel.com. Ini tersedia untuk macOS dan Windows. Seperti itu. Dan berikutnya kita butuh database GUI, yaitu Table Plus. Saya rekomendasikan Table Plus. Kalau teman-teman punya database yang lain, silakan. Kenapa saya memilih Table Plus? Karena Table Plus ini menyediakan platform driver database yang beragam. Oke. Misalnya, mulai dari Postgre, MySQL, MariaDB, hingga SQLite. Nah, di video ini dan seterusnya saya akan membantu teman-teman menggunakan SQLite. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman bisa mencarinya di tableplus.com. Terus pilih opsi other platform kalau teman-teman menggunakan platform lain seperti Windows atau Linux. Saya menggunakan macOS di sini. Kemudian saya meminta teman-teman untuk menggunakan VS Code atau text editor. Nah, VS Code. Nah, VS Code. Visual Studio Code. Nah, seperti ini ya. Ini adalah VS Code yang harus teman-teman download. Ini adalah text editor.
yang bisa teman-teman pakai. Saya menggunakan macOS, teman-teman bisa pilih Windows atau Linux. Oke. Nah, setelah teman-teman menginstal VS Code, teman-teman diharapkan menginstal extension. Namanya PHP IntelliPens Extension. Nah, teman-teman tinggal cari di menu extension dengan Shift Command X, cari PHP IntelliPens yang dibuat oleh Ben Milburn. Oke. Kemudian teman-teman install. Saya sudah install sini. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memudahkan autocomplete. Misalnya, saya menggunakan CP controller. Nah, ini kan ada semacam import sebuah file, sebuah fungsi ya. Nah, kalau misalnya saya ingin panggil fungsi kelas storage, dia otomatis akan mendapatkan fungsi storage dan diimport juga fungsi storage-nya di sini. Jadi kelebihannya extension ini adalah dia bisa mendeteksi apa yang ada di dalam project ini gitu. Bahkan ini kan asalnya storage ini dari framework Laravel ya, yang kita download di folder vendor. Sedikit informasi seperti itu. Dia akan baca semua directory di sini. Dan yang di dalam-dalam ini juga seperti itu. Oke. Jadi, satu, PHP dan Node.js Environment Tools, Laragon, atau Laravel Heart. Kedua, database GUI atau SQL. SQLite ya, SQLite. Kita pakai SQLite, bukan MySQL atau Postgre, karena itu akan membuat teman-teman makin ribet lagi untuk installnya. Walaupun sebenarnya sederhana sih. Tapi saya nggak mau bikin teman-teman makin pusing. Oke, yang ketiga install text editor yaitu VS Code. Oke. Terakhir, pesan saya adalah pemandu, your guider, a friend for you to study together, teman untuk kita belajar bareng. Oke, jadi kalian menonton saya, melihat saya dulu. Setelah selesai, kalian bakal punya bayangan, oh si Krisna ini nyobanya udah sampai sini. Tadi sampai mana ya? Oh, udah sampai sini. Oh, ternyata saya juga mengalami kesalahan seperti yang ada di video yang Krisna upload gitu. Oke, berarti kan ada teman ya untuk saling bertukar pandangan, seperti itu intinya. Sama kayak waktu zaman saya sekolah, teman-teman juga sekolah, ketika guru menjelaskan itu ya kita perhatiin gitu, ini maksudnya apa gitu. Karena kan kita nggak ngerti kan. Jadi tujuannya seperti itu. Sama seperti saya menonton tutorial-tutorial dari YouTube atau saya membaca tutorial dari artikel, saya pasti baca sembari saya coba, atau saya baca tonton sampai habis boleh juga. Tapi kayaknya nggak efektif, mending baca per segmen video, ikuti. Kalau sudah, coba lagi. Kalau gagal, lihat lagi. Kalau gagal, tanya aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Saya akan coba membalas satu persatu, semoga saya bisa. Oke, itu aja pengantar dari saya untuk video pertama ini. Terima kasih sudah menonton.